Assalamualaikum, halo Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Saya Masito Alfiati Ilma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Dua pimpinan yang saya wawancarai, yang pertama adalah pimpinan saya sendiri, yakni Ibu Kadaringsi SPD SD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Jonggrangan Kapanewon Girimulyo, dan yang kedua ada Ibu Katarina Suparti SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Tegalsari Kapanewon Girimulyo. Kemudian untuk hasil wawancaranya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu, saya telah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Nanti saya ingin mendengarkan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama di SD Negeri 1 Jonggrangan ini. Iya. Sudah berapa lama Bu menjadi kepala sekolah? Saya tuh menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017. Jadi sekitar 6 tahun. 6 tahun. Sudah 2 periode berarti Bu ya? Iya, ini sudah memasuki 2 periode. Ya, alhamdulillah. Tentunya banyak sekali pengalaman yang Ibu peroleh dari selama memimpin di SD Negeri 1 Jonggrangan selama 2 periode ini ya Bu. Iya. Nah di sini tujuan saya yang pertama itu silaturahmi dengan Ibu. Alhamdulillah. Yang kedua nanti saya ingin mendengarkan beberapa mungkin pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Iya, siap. Tadi selama memimpin banyak sekali kasus-kasus, terutama yang membuat dilema Ibu sebagai seorang pemimpin ya Bu. Iya. Nah kasus-kasus tersebut mungkin perlu harus adanya sebuah keputusan yang diambil. Iya. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, mungkin selama Ibu memimpin, nah itu kan ada beberapa kasus yang terjadi. Iya. Nah, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi mana yang termasuk dalam kasus dilema etika dan mana yang termasuk dalam kasus bujukan moral Bu? Oh ya, okay. Jadi kalau kita mengidentifikasi dari kasus-kasus yang termasuk dilema etika, kalau dilema etika itu kasus yang keduanya adalah sama-sama benar, sehingga kita harus mengambil satu keputusan namun tidak melanggar peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, identifikasi bujukan moral itu apabila dari kasus itu misalnya siswa itu melanggar peraturan, sementara di sisi yang lain anak tersebut misalnya pintar ataupun cerdas itu, tapi anak tersebut misalnya sering terlambat sekolah sehingga dia itu melanggar tata tertib di sekolah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin selama ini bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang tadi yang keduanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi kasus yang mungkin dua pilihan, satu pilihan itu ada nilai kebaikannya, memang benar, dan kasus pilihannya kedua itu juga ada nilai kebaikannya. Itu caranya bagaimana Bu Ibu mengambil keputusannya? Ya baik, jadi untuk kasus-kasus yang keduanya itu sama-sama benar, kemudian keduanya itu sama-sama baik, kita ambil skala prioritas yang mendesak. Jadi mana yang dari kedua itu mendesak, ya itulah yang kita ambil keputusannya. Jadi yang mendesak terlebih dahulu. Iya. Skala prioritas. Prioritaskan. Iya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan
apabila ada kasus itu kan biasanya masukan dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru bagaimana pendapat dari Bapak Ibu guru. Setelah itu kami analisis, kemudian masukan dari Bapak Ibu guru juga kami saring, kemudian kami memutuskan itu berdasarkan musyawarah dan mufakat dari Bapak Ibu guru. Jadi adanya koordinasi juga Iya. dengan Bapak Ibu guru, terutama yang nantinya mungkin yang memegang kasusnya seperti itu ya Bu. Iya. Iya. Baik Bu, kemudian yang keempat, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus yang dilema etika? Iya, untuk yang kasus dilema etika itu kami selalu bermusyawarah dengan teman-teman. Artinya kerjasama antara teman yang satu dengan teman yang lain dan seorang pimpinan itulah adalah merupakan faktor yang sangat efektif untuk bisa memutuskan suatu dilema tadi. Mungkin ada beberapa masukan adanya kerjasama juga dengan Bapak Ibu guru begitu Iya, ya Bu? iya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan saat Ibu mengambil sebuah keputusan? Iya. Jadi kalau sekarang ini kan kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan itu yang sering berubah-ubah. Jadi itu merupakan sebuah tantangan bagi seorang pimpinan untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru. Ya, itu seakan-akan dilema antara peraturan yang ada, kemudian dan perubahan peraturan itu dan realita yang kita alami. Ya. Jadi karena adanya kebijakan dari atas, nah yang selalu berubah-ubah. Ya, butuh penyesuaian seperti itu ya iya, Bu. Dan itu iya. mungkin adanya dilema juga Iya. untuk mungkin segera atau perlu waktu untuk mengambil keputusannya seperti itu ya Bu. Iya, iya betul. Kemudian ketika ada suatu kasus terutama yang dilema etika, nah itu Ibu mungkin ada jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusannya? Iya. Kalau jadwal tertentu sih tidak ada, karena yang namanya kasus itu kan datangnya kan dengan tiba-tiba, tidak jadwal. Iya. Jadi seandainya ada kasus tertentu baru kita musyawarahkan, kita bicarakan, kemudian kita putuskan bersama. Oh, jadi langsung begitu ada satu kasus langsung diselesaikan. Artinya diselesaikan itu dengan bermusyawarah. Nanti hasil dari mufakat itulah yang menjadi keputusan bersama. Misalkan ada sebuah masalah memang ini perlu pertimbangan yang lebih matang. Nah itu kalau Ibu sebagai pemimpin itu mungkin langsung diselesaikan hari itu juga atau mungkin ada jadwalnya tertentu Bu? Ya, kalau misalnya kasus-kasus yang vital ya, artinya harus butuh pemikiran, itu tidak langsung diputuskan saat itu. Jadi kita harus bisa memikirkan supaya kasus itu tidak cepat-cepat langsung diputuskan, tapi tidak tepat sasaran. Jadi harus ada pemikiran yang lebih tajam sehingga kita memutuskan perkara itu bisa tepat. Nah, mungkin langkah-langkahnya seperti apa Bu kalau masih ada mungkin yang memerlukan jadwal itu tadi Bu, prosedurnya seperti apa? Iya, kalau jadwal itu sebenarnya tidak terjadwal terus hari ini harus menentukan, tidak. Tapi misalnya kasusnya datangnya di hari Senin, misalnya di hari Senin itu kemudian masih kita pikirkan dulu, oh ini kasusnya harus diputuskan harus cepat itukah? Kalau misalnya perlu pemikiran yang misalnya harus mundur waktu untuk kita supaya pikiran itu lebih jernih dan bisa lebih gampang untuk memutuskan keputusan tersebut. Ya. Jadi mungkin beberapa waktu dulu, nah mungkin persiapannya apa Bu mungkin untuk menyelesaikan? Iya, kalau persiapan itu kita juga harus mencari informasi dari beberapa orang yang mengetahui hal tersebut. Ya. Jadi untuk perkara itu memang harus saya sendiri harus benar-benar tahu.
Ya, kalau misalnya memutuskan perkara dalam kondisi misalnya kondisi emosi ya, kondisi emosi itu tidak usah memutuskan perkara dulu, jadi harus diundur ya, harus membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, itu pun kalau misalnya kasus itu tidak harus mendadak, harus hari ini harus selesai enggak ya. Ya, Jadi tadi yang Ibu katakan harus menenangkan diri dulu. iya. Nah, jadi tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Terus tadi Ibu juga mengatakan kalau misalkan harus mencari informasi dulu. Iya. Jadi mencari sebuah faktanya yang benar itu yang seperti apa, baru nanti bisa dianalisis kemudian diambil sebuah keputusannya seperti itu betul ya, Bu. Itu. Iya. Nah, baik Bu, selanjutnya mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang mungkin biasa membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Kalau seperti tadi yang berhubungan di soal memutuskan perkara atau memutuskan kasus itu biasanya yang pertama sih yang jelas itu teman-teman Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Jemberangan itu merupakan sebuah tim yang solid yang pokoknya diajak kerjasama. Okay. Kemudian yang kedua adalah keluarga suami itu kalau misalnya punya kasus yang berat ya kasusnya berat itu kami juga harus tak pertimbangkan dari suami bagaimana kalau kasus ini seperti ini kemudian saya putuskan seperti ini apa akibatnya dan apa nanti resikonya ya gitu. Jadi juga memikirkan resiko kedepannya seperti apa gitu ya. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi terkait tentang prosedur, langkah-langkah, kemudian cara membedakan kasus dilema etika maupun rujukan moral di situ, terutama dalam pengambilan keputusan, mungkin ada sebuah pelajaran yang dapat Ibu petik, terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus kerjasama dengan Bapak Ibu guru, kemudian jangan memutuskan perkara atau memutuskan kasus itu dalam kondisi emosi. Jadi pikiran harus jernih, harus tenang sehingga putusan yang kita ambil itu adalah putusan yang tepat. Ya. Jadi adanya yang pertama Ibu mengambil keputusan perlunya kerjasama. Iya. Yang kedua juga dalam mengambil sebuah keputusan itu dengan tenang, hati yang tenang, ya, pikiran yang mungkin juga tenang, ya tidak ada emosi seperti itu supaya nanti keputusan yang diambil itu tepat. Iya. Dan juga mungkin resikonya mungkin diminimalisir seperti itu ya Bu. Iya. Jangan sampai kok resikonya tuh malah justru lebih fatal, jadi kan kasihan. Iya, betul. Baik Bu, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita terkait dengan pengambilan sebuah keputusan. Menurut saya pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya sebagai pemimpin pembelajaran terutama di kelas maupun di sekolah dan juga sebagai CGP, saya dapat mengambil contoh atau mengambil hikmahnya dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu tadi, terutama dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi Bu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun hanya itu yang bisa kami utarakan. Apabila ada kekurangan, kekilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Tidak ada yang salah Bu, tidak ada yang hilaf. Ya, pengalaman itu mungkin kalau menurut saya sangat berharga sekali ya Bu. Iya. Karena pengalaman itu belum tentu pengalaman itu sama. Iya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya dan ilmunya juga. Semoga lain waktu saya dapat berbincang-bincang lagi dengan Ibu. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, nanti menjadi guru penggerak yang sudah lulus dan berprestasi yang sangat memuaskan. Amin. Terima kasih Bu.
Baik Bu, saya izin pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kebetulan baik saja sehat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari Ibu yang telah meluangkan waktunya. Mungkin beberapa menit ke depan, sekitar 15 menit, saya ingin mendengarkan sharing Ibu terkait pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Kemudian pertanyaan pertama, sudah berapa lama kan Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, saya menjadi kepala sekolah per Desember 2017. Ya, dan kedua saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Dasar. Oh, ini 2 periode berarti di sini berturut-turut Ibu. Iya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah mungkin banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, apalagi terkait dengan cara-cara Ibu mengambil sebuah keputusan. Banyak kasus ya mungkin itu yang terjadi di sekolah ini. Nah, mungkin Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terutama yang kasus dilematika dan bujukan moral? Ya, terima kasih. Selama saya berada di SD Negeri Dasari ini banyak hal yang saya temukan di mana di situ ya merupakan satu kasus yang mungkin juga dianggap itu hal yang berat, tapi mungkin juga bisa dianggap itu hal yang wajar-wajar saja. Nah, tapi hal ini juga membutuhkan penanganan yang serius juga, karena apabila kasus tersebut tidak segera diatasi, mungkin nanti akan menjadi masalah yang besar juga. Nah, sebagai salah satu contohnya misalnya ketika di bulan yang lalu itu saya menemukan ada salah satu siswa tempatnya ke kelas 2. Anak tersebut sebenarnya memiliki kecerdasan lebih daripada yang lain. Hal itu memang sudah sejak masuk di kelas 1, anak tersebut memang sebenarnya terkait dengan usia syarat masuk SD itu masih kurang, tetapi berhubung dia itu memiliki kecerdasan lebih, sehingga kita dari sekolah itu minta kepada wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah kami itu dengan dispensasi atau rekomendasi dari psikolog. Ya, sehingga anak tersebut masuk ke sekolah kita itu dengan rekomendasi dari psikolog karena memiliki kecerdasan istimewa lah begitu, walaupun istimewa juga tidak kemudian yang tinggi. Nah, tapi kemudian ketika suatu saat tepatnya bulan-bulan yang lalu itu anak tersebut memiliki tingkah yang mungkin agak menyimpang ya, karena dia sebenarnya anaknya itu dia pintar di hafalan ya, surat-surat pendek itu dia lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Nah itu, tapi suatu saat anak itu kita temukan ketika sudah jam pelajaran selesai, anak-anak yang baru sudah pulang, yang ada di sekolah tinggal bapak ibu guru. Anak tersebut bersama dengan temannya, tapi temannya tadi masih di TK posisinya, temannya itu belum masuk SD. Nah, biasa bermain di sekolah. Nah, ketika di sekolah itu tanpa sepengetahuan kami, dia itu coret-coret di tembok di gerbang masuk itu, dengan tulisan yang tidak sepantasnya lah begitu.
itu tulisan itu juga saya yang menemukan ya, ketika saya pulang terakhir saya cek di gerbang dan lain sebagainya, saya temukan tulisan itu. Nah kemudian paginya itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana kalau ada peristiwa seperti ini. Nah, dari kasus itu tadi menurut Ibu itu termasuk dari kasus dilema etika atau kasus bujukan? Oh ya, menurut saya itu masuk di dilema etika. Karena sementara anak tersebut itu termasuk anak yang kita nilai anak yang soleh gitu ya. Tapi ternyata di lain sisi dia juga melakukan hal yang seperti itu yang tentu saja itu berlawanan dengan moral dan etika gitu. Terus itu pasti ini ya Bu, sangat dilema sekali ya, mengambil keputusannya seperti apa. Kemudian kalau yang kasus bujukan moral itu mungkin menurut Ibu yang seperti apa? Kalau kasus bujukan moral itu kasus yang terkait dengan hukum, termasuk di dalamnya mungkin penyalahgunaan narkoba mungkin penyalahgunaan keuangan dan sebagainya. Itu kalau untuk di sekolah kami selama saya memimpin di sekolah ini hal itu belum pernah terjadi. Kalau yang bujukan moral itu kan ada yang dua kasus, maksudnya dua nilai mungkin yang bertentangan ya Bu, antara yang benar dan juga yang salah. Nah tadi kan yang kesalahannya mungkin karena tadi seperti penyalahgunaan narkoba, mungkin yang benarnya itu yang seperti apa? Nah, salah untuk yang benar itu anak-anak tahu sejak dini bahwa penyalahgunaan narkoba itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh sampai anak-anak itu mengalami atau bahkan anak-anak mengenal gitu. Jadi kalau ada anak mungkin dia sudah bermain narkoba itu sangat mengerikan ya, ya. Betul ya. Karena melihat situasi sekarang memang bukan hal yang mustahil anak-anak seusia SD itu mungkin bisa jadi mengenal hal seperti itu ya, termasuk di dalam narkoba yang mungkin juga diawali dari rokok dan sebagainya. Itu memang di perdanya kalau merokok juga ada kan, tapi selama ini di sekolah kita hal itu belum pernah kita temukan begitu. Dan itu sudah kita antisipasi dengan kita pernah mendatangkan narasumber untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya rokok. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi kan seperti kasusnya Ibu tentang anak yang pintar, kemudian tapi di sisi lain dia melanggar peraturan sekolah. Itu mungkin bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Nah, untuk langkah-langkahnya pertama karena kita juga harus kemudian tidak serta-merta kita kemudian mencurigai seseorang. Nah, karena kalau kita kan tidak pernah mengira, tidak pernah menyangka bahwa pelakunya itu adalah anak tersebut begitu ya kan? Nah, jadi kita mungkin secara mudahnya anak yang soleh, anak yang rajin dan sebagainya seperti itu, apakah mungkin melakukan hal itu kan mungkin bagi kita juga tidak mungkin lah kita mencurigai anak tersebut. Jadi kita juga pelan-pelan kita menyelidiki ya, bersama yang lain, dan saya matur di hadapan Bapak Ibu semuanya supaya masing-masing guru ini secara tidak vulgar gitu mencari siapa sih pelaku ini gitu. Nah itu langkah-langkahnya. Nah kemudian setelah Bapak Ibu guru melaksanakan apa yang saya perintahkan,
Nah, ternyata dari laporan Bapak Ibu guru itu ada laporan dari wali kelas 2 yang ternyata pelakunya adalah Jadi ada orang dari luar yang memang melihat langsung. bukan dari luar tapi ya, termasuk termasuk dari pengakuan anak tersebut. Iya, 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 iya. Kemudian langkah-langkahnya itu setelah mengetahui memang anak tersebut yang melakukan bagaimana? Setelah ketemu pelakunya, anak kemudian dipanggil, dan kemudian setelah jelas-jelas dia mengaku bahwa dia ada yang melakukan itu. Nah, kemudian saya menunjuk guru kelasnya untuk, karena tentu saja kalau itu bisa diatasi oleh guru kelasnya, itu tanggung jawab dari guru kelas. Nah, nanti ketika guru kelas itu tidak bisa mengatasi hal tersebut, itu baru saya menindaklanjuti itu. Dikembalikan dulu ke guru kelas. Kemudian hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif, mudah, kemudian dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi. Ya, terima kasih. Untuk penanganan yang efektif, ini saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu guru, baik itu mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru kelas, di situ untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan wali murid. Jadi adanya kerjasama gitu. Kemudian mungkin ada beberapa tantangan, pasti ada ya, tantangan dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu. Tantangannya karena merupakan mungkin juga perkembangan yang harus dilalui oleh anak, di mana anak itu harus mengalami sikap-sikap yang tidak jujur. Karena harus melewati masa tidak jujur. Ya, saya pernah menyampaikan di upacara bahwa semua anak itu nanti akan mengalami masa-masa yang namanya masa tidak jujur, termasuk masa mencuri misalnya. Nah, hal-hal tersebut kan mungkin menjadi masa yang oleh Bapak Ibu guru, terutama ketika berada di sekolah, itu menjadi perhatian khusus. Karena apabila itu tidak terkendalikan, nanti akan berkelanjutan dan menjadi perilaku yang negatif. Nah, sehingga perilaku jujur ini menjadi penekanan saya kepada Bapak Ibu guru untuk selalu diajarkan, ditekankan, ditanamkan di tiap pembelajarannya. Jadi ibu itu meyakini kalau masa anak mungkin ada masanya memang anak itu melakukan hal yang seperti itu ya. Dan itu yang menjadikan sebuah tantangan guru dalam nanti menanggapi atau menyelesaikan dari sikap penyimpangnya. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut mungkin ibu ada jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk pengambilan sebuah keputusan kita sifatnya insidental terkait dengan kasus yang kita temukan di lapangan. Jadi selama ini kita belum ada jadwal untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus. Berarti begitu langsung ada kasus segera mungkin diselesaikan mungkin ya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan mungkin kalau misalkan nanti ada sebuah kasus yang memang ini tidak bisa selesaikan dalam waktu dekat, jadi kita harus mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Mungkin jika nanti ada kasus yang harus memerlukan jadwal, nah itu prosedurnya bagaimana itu dijalankan? Apabila kita temukan di lapangan itu ada kasus yang
mungkin tidak bisa kemudian serta-merta atau secepatnya kita selesaikan. Tentu saja kita juga menargetkan waktu atau menjadwalkan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut atau kasus tersebut. Nah, tentu saja diawali dari identifikasi sejauh mana masalah ini, kemudian beratnya sampai di mana, kemudian kalau kira-kira hal ini segera kita selesaikan, tentu saja juga kita jadwalkan. Kemudian kita juga siapa saja yang perlu dilibatkan di dalam penyelesaian masalah tersebut begitu. Jadi mencari mungkin orang-orang yang perlu ikut dalam mengambil keputusan, jadi tidak sendiri. Tidak sendiri. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang keputusan yang lima etika? Oke. Ya. Saya sebagai pemimpin di sekolah ini selalu juga mengajak kepada Bapak Ibu guru, warga sekolah ini untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan bentuk kekeluargaan, demokrasi begitu. Jadi setiap saat kita selalu menyelesaikan masalah itu dengan kekeluargaan. Jadi siapa itu yang terlibat di dalamnya, ya siapa yang warga sekolah ini, mulai dari guru, baik itu guru mata pelajaran maupun guru kelas, kemudian juga mungkin operator, mungkin tenaga perpustakaan, juga tenaga yang lain gitu. Koordinasi dari warga sekolah, terutama yang orang dewasa. Ya, orang dewasa di sekolah itu. Ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang setelah Ibu sampaikan tadi, mungkin Ibu dapat mengambil pengalaman, mungkin Ibu dapat mengambil pembelajaran dari mengambil keputusan di mereka itu seperti apa? Oke, terima kasih. Dari apa yang selama ini kita alami, nah ini dalam penyelesaian suatu masalah atau suatu kasus, ini selalu kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan terutama dengan warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan juga mungkin karyawan dan karyawatinya. Selagi ini semuanya terkait dan demi pelayanan kita terhadap anak, yang mana kita sifatnya meluruskan, mengajak atau mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi hikmahnya jadi dapat melatih tanggung jawab itu tadi juga Ya. Ibu, adanya koordinasi juga. Ya, betul. Baik Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Ibu dapat berbagi pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan kasus dilema etika. Mudah-mudahan tadi yang sudah Ibu sharing kepada saya, nanti saya juga bisa mengambil hikmahnya juga. Saya juga mungkin bisa meniru contoh dari langkah-langkah penyelesaian Ibu, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah saya, dan juga saya sebagai calon guru penggerak di tahun ini. Kemudian terima kasih sekali Bu atas ilmunya. Mudah-mudahan Ibu dapat berbagi pengalaman dengan saya. Mungkin cukup sekian dulu Bu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Baik Bu, saya akhiri. Saya izin pamit untuk meneruskan kegiatan saya. Ya, terima kasih pula atas kesempatannya untuk kita berbagi sharing pengalaman dalam rangka kita membantu juga kepada Ibu. Semoga nanti kedepannya diberikan kelancaran, sukses untuk calon guru penggeraknya, dan berkah juga untuk kami sehingga mungkin nanti bisa menjadi motivasi bagi guru-guru kami juga. Terima kasih Ibu. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya merefleksikan yang pertama,
Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal yang menarik saat wawancara, yang pertama oleh Ibu Kadaringsi, dalam mengambil keputusan beliau selalu mengedepankan musyawarah dengan rekan kerja. Sedangkan Ibu Katarina Suparti, dalam mengambil keputusan beliau selalu mengidentifikasi dahulu kasusnya masuk dalam ranah berat atau ringan. Jika ringan bisa langsung diambil keputusan oleh misalnya yang bersangkutan yakni guru. Namun jika berat perlu mencari informasi orang yang terlibat dari kasus tersebut sebanyak mungkin. Kemudian hal yang masih mengganjal yang mungkin ingin saya tanyakan, yang pertama dalam mengambil keputusan mengapa beliau berdua belum mengungkapkan untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang kedua, saya belum menanyakan prinsip pengambilan keputusan keduanya berdasarkan hasil, peraturan, atau rasa peduli. Kemudian, secara umum langkah pengambilan keputusan kedua kepala sekolah adalah dengan mencari fakta dan musyawarah. Jadi, belum lengkap menerapkan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa saja yang diyakini oleh kedua pimpinan tersebut. Refleksi yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Keduanya ada persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama akan bermusyawarah ketika terjadi kasus. Yang kedua, sama-sama akan mencari fakta untuk mengungkap kasus yang terjadi. Sedangkan perbedaan dari kedua pimpinan tersebut adalah seperti Ibu Kadaringsi, jika ada kasus apapun selalu dimusyawarahkan. Kemudian tantangan yang sering dialami beliau adalah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang sering berubah. Sedangkan Ibu Katarina Suparti, jika kasus masih bisa diatasi oleh guru kelas, maka tidak perlu pimpinan ikut mengambil keputusan. Dan cara beliau mengungkapkan keputusan adalah dengan memberikan contoh kasus yang terjadi. Tantangan yang menonjol adalah beliau percaya setiap anak akan mengalami hal yang menyimpang, sehingga bagaimana cara beliau dapat menghentikan perilaku menyimpang tersebut. Kemudian kepala sekolah yang menurut saya menonjol dalam mengambil keputusan adalah Ibu Katarina Suparti. Menurut saya beliau mengambil keputusan dengan melihat dahulu seberat apakah kasus tersebut. Jika memang kasusnya dalam lingkup kecil dan guru masih bisa mengambil keputusan, maka langkah ini adalah memberikan kesempatan guru perwalian yang mengambil keputusan sendiri. Apabila kasus dalam lingkup yang lebih berat, barulah kepala sekolah mengambil langkah selanjutnya. Kemudian refleksi yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah Ibu Kadaringsi akan menerapkan terus kerjasama dengan rekan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan dalam keadaan yang tenang. Sedangkan Ibu Katarina Suparti, jika terjadi kasus akan berkoordinasi dengan warga sekolah karena hal ini terkait tanggung jawab pimpinan terhadap pelayanan murid. Kemudian para pemimpin bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka ketika Ibu Kadaringsi selalu berkoordinasi dengan rekan sejawat sehingga kasus dapat diselesaikan bersama. Ibu Katarina Suparti, kepala sekolah menekankan untuk koordinasi guru dengan wali murid terutama pada kasus anak. Kemudian refleksi yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda dan pada kolega guru-guru Anda yang lain, kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan segera menerapkan pengambilan keputusan dengan sendiri jika memang saya anggap hal ini bisa saya lakukan sendiri. Jika memang kasusnya agak berat, maka saya akan berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah.
kemudian mencari fakta-fakta yang terjadi pada kasus tersebut dan mempertimbangkan banyak hal dengan menerapkan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Walaupun kemungkinan akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, namun saya menginginkan keputusan yang diambil berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalisir dampak buruk yang terjadi. Refleksi yang kelima, kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan gunakan, sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya, membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Menurut saya, untuk suara saya dalam mewawancarai kepala sekolah sudah jelas, namun keterampilan dalam mengulik lebih dalam, mengajukan pertanyaan masih kurang dan perlu berlatih lagi. Jika orang lain melihat video saya rasa sudah merasa cukup jelas percakapan yang kami lakukan. Dan refleksi yang keenam, durasi waktu atau panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Durasi waktu sudah cukup, pas, dan kepadatan intisari materi yang saya sampaikan sudah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.